disciples transforming lives. Shalom, apa kabar? Luar biasa, senang ya hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan. Kita dikenyangkan oleh firman Allah, saudara. Tahu nggak saudara bahwa setiap kali kita mendengar firman, Tuhan ini sedang membangun sesuatu yang lebih dalam di dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi hati kita itu Tuhan mau bawa kepada kedalaman tertentu. Karena apa? Karena Tuhan itu mau mengerjakan perkara yang besar di tengah-tengah kita. Amin. Karena firman Tuhan itu punya kuasa mengubah kita, saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu akan mengubah kita dari dalam dan mengubah jalan hidup kita. Sehingga hidup kita akan berjalan di dalam jalan kemenangan Tuhan. Katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama saudara sebuah kisah di Alkitab yang akan menguatkan, yang akan memberi semangat dan memberikan pengharapan buat setiap kita. Dan saya memberikan judul khotbah hari ini adalah Ketika Aku Terlupakan. Jadi judulnya adalah Ketika Aku Terlupakan. Saya berdoa firman Tuhan ini akan membuka paradigma Anda dalam dimensi-dimensi yang baru, sehingga Anda mengerti siapa itu Tuhan dan bagaimana jalan-jalannya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan buka sama-sama di dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat Anda. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, saya akan ceritakan tentang background story dari ayat ini, saudara ya, cerita ini. Jadi ini adalah cerita tentang Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Mephiboset itu adalah cucu dari Raja Israel yang pertama yang bernama Saul. Jadi Mephiboset ini adalah anaknya Yonatan. Papa dari Mephiboset itu adalah Yonatan, saudara. Dan Mephiboset ini karena cucu tunggal, saudara ya. Jadi dia ini cucu satu-satunya juga anak tunggal dari Yonatan. Sehingga Mephiboset ini adalah cucu yang sangat dibanggakan, saudara, oleh Saul. Nama aslinya sebenarnya bukan Mephiboset. Nama aslinya itu adalah Mirab Baal. Yang artinya adalah musuh Baal. Nah, kenapa kok diberi nama musuh Baal atau berhala, musuhnya berhala? Karena pada waktu itu Baal itu adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Dan ini adalah dewa alam yang diharapkan bisa memberikan kesuburan. Sehingga orang-orang Kanaan bisa mengalami tuaian dan kelimpahan. Dan dewa ini adalah kekejian bagi orang Israel. Saudara perhatikan, mengapa dikasih nama Mirab Baal? Karena papanya yaitu Yonatan itu punya harapan besar kepada anak ini. Harapannya apa saudara? Harapannya adalah anak ini suatu hari akan bertumbuh besar menjadi seorang anak yang berhasil membasmi semua penyembahan berhala di Kanaan, saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menumpas semua musuh-musuhnya orang Filistin. Sebuah bangsa yang menyembah berhala yang tadinya mendiami negeri itu. Nah, Mirab Baal ini karena dia adalah cucu dari Raja Saul, Mirab Baal ini tinggal di dalam istana yang megah, saudara, dari masa kecilnya. Dia ini sudah terbiasa dilayani oleh pelayan-pelayan istana. Pakaiannya juga indah-indah, makanannya juga khusus. Makanan yang lezat, juga makanan yang bergizi. Dan dia disayangi oleh kakeknya, oleh paman-pamannya, oleh papanya. Dan dia menikmati berbagai macam hal yang
sangat sulit untuk dialami oleh anak sekecil dia. Karena dia ini ternyata adalah cucu dari raja. Nah, dan Mephiboset ini yang adalah Mira Baal ini saudara dididik dengan pendidikan terbaik. Jadi kalau dia memasuki PG yang terbaik, K1, K2 yang terbaik saudara. Semua hal itu terjadi dengan indahnya sampai suatu hari pada waktu ia berumur 5 tahun saudara terjadi sebuah peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi saudara? Jadi pada waktu di dalam ia berusia 5 tahun dalam suatu hari kakeknya yaitu Raja Saul beserta dengan ayahnya yaitu Yonatan dan kedua pamannya maju berperang melawan Filistin. Dan ternyata itu adalah hari yang naas. Akhirnya mereka dikalahkan dan tewas semua dalam satu hari saudara. Nah, pada zaman itu situasi begitu mencekam. Pada waktu tahu bahwa Raja Israel yaitu Saul telah mati beserta dengan anaknya Yonatan dan kedua pamannya, itu membuat kehebohan di istana pada waktu itu. Sehingga sang pengasuh dari Mira Baal cepat-cepat melarikan Mira Baal. Karena apa? Karena tradisi pada waktu itu apabila seorang raja itu kalah saudara, maka sang pewaris tahtanya atau keturunannya itu akan dibasmi sampai habis. Oleh karena itu dengan tergesa-gesa Mira Baal dilarikan oleh pengasuhnya yang bernama Siba. Dan karena terburu-buru terjadi kecelakaan. Akibatnya Mephiboset itu atau Mira Baal itu pincang sejak ia berusia 5 tahun. Itu adalah background story-nya saudara. Kemudian kita akan lihat ayat yang keempat. Tanya raja, ini Raja Daud ya. Tanya Raja Daud kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Nah ternyata Makir bin Amiel itu tinggal di Lodebar saudara. Nah Lodebar itu ternyata di sana dia tinggal di rumah biasa, bukan istana, di sebuah daerah sunyi yang bernama Lodebar. Siapakah Makir? Makir itu adalah saudara dari Siba. Seperti itu saudara. Dan arti dari nama Lodebar itu, tempat itu mengandung sebuah arti saudara. Artinya adalah tanpa harapan. Tidak ada impian lagi yang bisa diimpikan di tanah yang tandus seperti itu. Jadi ternyata Lodebar itu adalah sebuah tempat yang tandus. Lokasinya di mana sih Lodebar itu? Ternyata lokasinya adalah di padang gurun sebelah timur sungai Yordan di Amon. Dekat Aman yang sekarang adalah Yordania. Di sini saudara Mephiboset itu tinggal di sebuah tempat yang biasa. Dengan pakaian biasa dan tidak ada orang yang menghormati seperti dulu ia dihormati. Bahkan mungkin orang-orang itu juga mengejek karena kakinya pincang. Jadi betapa kontras kehidupannya. Sampai umur 5 ia hidup dalam kemewahan, sebuah sukacita, tempat yang nyaman di istana raja. Akhirnya dia harus meninggalkan dan pindah ke Lodebar. Dan di Lodebar, masa depan Mephiboset ini terlihat suram. Asal mula kenapa kok nama Mira Baal berubah menjadi Mephiboset? Jadi karena waktu itu terjadi pelarian, dibuat nama penyamaran saudara, supaya tidak ketahuan. Karena kalau pakai nama Mira Baal nanti akan ketahuan dan akan dibunuh anak itu. Dikasih namanya Mephiboset. Diganti dari Mira Baal, sang pembunuh Baal menjadi Mephiboset. Mephiboset itu artinya adalah son of shame. Anak yang memalukan. Nah dari sini kita bisa lihat nih. Sudah genaplah nasib dari si Mephiboset. Dari namanya saja adalah anak yang memalukan. Son of shame. Kemudian dia tinggal di sebuah tempat namanya Lodebar. Yang artinya tidak ada mimpi, tidak ada harapan. No dream. No dream, no future, no hope. Itulah Lodebar. Dan hidupnya bergantung kepada kebaikan orang lain, yaitu kepada Makir.
yang adalah saudara Sibah yang tadinya adalah pelayannya. Jadi Anda bisa bayangkan, dia ini seorang cucu raja, di mana Sibah itu adalah pegawainya, pelayannya. Sekarang dia harus hidup bergantung kepada Makir yang adalah saudara pelayannya. Anda bisa bayangkan, begitu kontras dan begitu taraf hidup yang betul-betul rendah, saudara. Ayat kelima kita akan lihat, saudara. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Jadi pada waktu Mephiboset ini berjumpa dengan Daud, dia ini takut setengah mati. Dia takut setengah mati, saudara. Dan dia ini sujud menyembah dengan penuh ketakutan karena merasa nyawanya terancam. Karena tradisi pada waktu itu kalau ada raja baru pasti keturunan raja sebelumnya itu dimusnahkan sampai ke anak cucunya. Jadi dia ini ketahuan nih. Dan Mephiboset ini tidak tahu bahwa ternyata Daud itu pernah mengadakan perjanjian dengan ayahnya Yonatan untuk memelihara hidup dari Yonatan seperti itu. Waktu itu Mephiboset belum lahir. Jadi pada waktu Daud berjumpa dengan Mephiboset itu berada dalam posisi sangat ketakutan, saudara. Itu yang terjadi. Kemudian ayat 7, perhatikan. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, kata-kata profetik muncul di telinga Mephiboset. Kata-katanya itu adalah jangan takut. Katakan jangan takut. Dan kata-kata itu, saudara, langsung masuk di dalam roh dari Mephiboset. Itu sebuah kata yang dia tidak pernah dengar. Karena selama ini dia hidup di dalam ketakutan. Dan kata-kata itu langsung menyentakkan roh dari Mephiboset yang selama ini terbelenggu dan dikuasai ketakutan. Anda lihat di dalam ayat 8. Ini loh, kalau orang hidup dalam ketakutan itu dampaknya bisa seperti ini. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Saudara perhatikan. Jadi Mephiboset ini, saudara, ternyata dia itu tinggal di Lodebar selama 17 tahun. Dari umur 5 sampai umur ke-22. Jadi di umur ke-22 itu dia berjumpa dengan Daud. 17 tahun, saudara, dia tinggal di Lodebar, membuat Mephiboset itu kehilangan jati dirinya. Jadi situasi kondisi yang sulit itu ternyata mengubah DNA-nya. Dari Mirab Baal, seorang gagah berani pembunuh Baal, menjadi anjing mati. Bayangkan, saudara. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara perhatikan, kebenaran apa yang kita pelajari, saudara? Jangan izinkan situasi, bahkan situasi sulit yang Anda alami mengubah DNA Anda. Amin. Jangan izinkan, saudara. Karena kebenarannya Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang berkuasa, katakan amin. Bahkan di kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Berkuasa, katakan berkuasa. Jadi kita ini diciptakan untuk berkuasa. Dimulai dari mana? Dari roh kita. Nah, tetapi saudara, realita yang dialami oleh Mephiboset, meskipun pada waktu dia lahir namanya Mirab Baal, ternyata saudara, situasi sulit dalam hidupnya sudah ditaruh di sebuah tempat namanya Lodebar. Namanya diganti Mephiboset, adalah anak yang memalukan. Dan dia ini harus hidup berdasarkan belas kasihan kepada saudara pegawainya. Membuat dia belum lagi kakinya pincang. Secara kondisi menekan dan bertubi-tubi. Sehingga menyebabkan dia punya gambar diri yang begitu buruk atas hidupnya sendiri. Dia memberikan julukan dirinya adalah anjing mati, saudara. Tetapi puji Tuhan, ada kata-kata profetik yang Tuhan letakkan di mulut Daud atas Mephiboset. Janganlah takut. Hari ini katakan kepada kanan kiri Anda, jangan takut. Jangan takut, saudara.
Karena apa saudara? Ketakutan itu membunuh. Ketakutan itu membunuh. Jangan takut selain takut akan Tuhan. Amin. Jangan takut susah. Jangan takut miskin. Jangan takut apapun juga. Jangan takut dengan apa yang Anda lihat. Kecuali takut akan Tuhan. Karena kalau kita takut saudara, kita ini berada di dalam penindasan dan penjajahan. Alkitab berkata, Tuhan itu tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan. Katakan roh yang membangkitkan. Tuhan itu selalu memberikan kita roh yang membangkitkan. Anda bisa lihat, meskipun Mephiboset itu anak raja saudara, tinggal 17 tahun di Lodebar, situasi pincang, keluarganya papa mamanya mati, kakeknya mati. Dia hidup meminta-minta, namanya diganti. Ternyata situasi di luar dirinya mengubah DNA-nya. Itu kalau tidak ada intervensi dari Tuhan melalui Daud, sampai selama-lamanya Mephiboset tetap akan seperti itu. Tapi Tuhan itu baik. Dia intervensi atas Mephiboset. Amin. Kita akan lihat saudara. Anda masih semangat, amin? Ayat ke-9. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikian Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara perhatikan, lewat perjumpaan dengan Daud, semua harta kekayaan milik daripada Saul kakeknya yang selama ini ternyata dicuri oleh Siba dikembalikan kepadanya. Artikel menceritakan bahwa ternyata kira-kira selama 17 tahun saudara, seluruh harta kekayaan Saul itu dikelola oleh Siba. Jadi ternyata Siba ini jahat juga ya, pagar makan tanaman saudara. Jadi dia ini ternyata seperti itu saudara. Nah, tetapi pada waktu perjumpaan Mephiboset dengan Daud, Mephiboset itu diberikan hak istimewa, makan sehidangan dengan raja. Bukan cuma itu saudara, harta milik kakeknya dikembalikan kepada dia dan disuruh mengelola Siba. Anda lihat, begitu makmur dan luar biasanya Mephiboset, keadaannya berubah 180 derajat. Ini seperti sebuah mimpi saudara, sulit untuk dipercaya. Dalam satu hari berubah semua. Dari sini kita belajar apa? Tuhan itu sanggup menolong Anda dan saya. Tuhan itu sanggup saudara. Kalau Anda dan saya hari ini menantikan janji Tuhan, jangan menyerah. Harimu dan hariku akan tiba, katakan amin. Harimu dan hariku itu mungkin cuma satu hari. Dalam satu hari Mephiboset itu pindah ke istana raja. Dari Lodebar pindah ke istana raja. Makan sehidangan dengan raja. Demikian pula hidup Anda dan hidup saya. Jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Amin. Kita akan lihat sama-sama saudara. Kita akan lihat. Selama ini kalau Mephiboset mungkin sempat dihina oleh Siba dan Makir karena dia minta-minta. Saat itu juga penghinaannya berakhir saudara. Ada sebuah kebenaran yang kita perlu mengerti dalam hati kita. Dalam semua masalah apapun dalam hidup kita. Baik masalah besar maupun masalah kecil, masalah berat atau masalah ringan, masalah yang susah atau masalah yang gampang, perhatikan ada kehidupan setelah Lodebar. Ini adalah kata-kata yang perlu Anda tanamkan dalam hati Anda. Kalau hari ini Anda mengalami masa-masa Lodebar, ada sebuah janji Tuhan, ada kehidupan setelah Lodebar. Percayalah Lodebar Anda akan berakhir, katakan amin. Saudara, ada sebuah pertanyaan penting yang kita perlu jawab saudara dalam kehidupan ini.
Pernahkah Anda dalam hidup ini, Anda menantikan janji Tuhan, tapi Anda merasa kok tergenapinya lama sekali? Tuhan, Engkau berjanji, tetapi kok gak tergenapi ya? Kok lama sekali? Anda mungkin sudah bertanya, Tuhan kapan nih dijawab? Kapan nih masalahku selesai? Kapan aku bisa keluar Tuhan dari situasi sulit hidupku? Dan Anda mungkin melihat dari dulu kok gak berubah-berubah keadaanku seperti itu. Dan Anda mungkin juga berpikir, kelihatannya masa depanku juga tidak akan kemana-mana. Kelihatannya juga masa depanku juga begini-begini aja. Saudara, pernahkah Anda mengalami sebuah situasi yang negatif dalam hidup Anda, sehingga Anda itu merasa lelah dan capek, saudara? Belum lagi di masa-masa itu Anda melihat orang lain doanya dijawab Tuhan. Kanan kiri Anda mengalami promosi daripada Tuhan. Mengalami terobosan. Bahkan Anda berpikir jangan-jangan Tuhan sudah melupakanku. Hati Anda itu terasa pahit, terasa sakit. Dan mungkin air mata Anda itu juga sudah menggenangi malam-malam. Di mana Anda sendirian dengan Tuhan. Di saat tidak ada siapa-siapa, malam-malam tiba-tiba air mata itu menetes. Dan kalau berbicara air mata, terutama kalau malam-malam sendirian, itu gak peduli pria, gak peduli wanita. Pria yang kelihatannya tegar, kadang-kadang malam-malam dia melihat janji Tuhan gak menjadi kenyataan, tiba-tiba bisa menetes juga, saudara. Dia mulai bertanya, jangan-jangan Tuhan itu sudah melupakan aku. Belum lagi Anda berkata, Pastor Jimmy, tahun ini kan adalah tahun mimpi dan penglihatan. The year of dream and vision. Tapi aku kok belum ada perubahan sampai hari ini. Pernahkah Anda merasa dilupakan? Dilupakan oleh Tuhan. Dan Anda melihat dari hari ke hari kehidupan keuangan Anda tidak bertambah baik. Kesehatan keluarga Anda juga tidak bertambah baik. Hubungan satu dengan yang lain juga mungkin tidak bertambah baik. Dan Anda merasa kehidupan kekristenan Anda stuck atau jalan di tempat. Saudara, kalau Anda mengalami sebuah situasi seperti itu, ada sebuah kebenaran yang Anda perlu pegang bersama-sama. Yang kita perlu pegang, saudara. Yang pertama, Tuhan adalah pencipta yang sanggup menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tuhan adalah Allah pencipta yang sanggup menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Banyak orang berpikir seperti ini. Pastor, kalau kita mau sukses dalam bisnis ya, kita ini harus punya kolega. Kita ini harus punya partner, kita ini harus punya jaringan. Tapi aku ini gak punya partner, gak punya jaringan. Apakah aku bisa sukses di dalam usahaku? Jawabannya bisa. Karena Tuhan adalah Allah pencipta yang sanggup menciptakan sesuatu di dalam hidup Anda dari yang tidak ada. Dari yang tidak ada. Anda lihat sendiri tadi. Mephiboset itu gak ada apa-apa, saudara. Dilihat dari garis keturunan, nenek moyangnya sudah tewas semua. Fisiknya pincang karena jatuh. Namanya juga buruk. Tanda-tanda dia seorang anak raja dulunya adalah anak pangeran ya. Jadi dia cucu raja, itu gak ada sudah. Jadi secara dipikir dari sisi manapun, tidak mungkin nasibnya bisa berubah. Tapi realitanya Tuhan sanggup menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tuhan pakai Daud, saudara ya. Karena itu di ayat pasal 9 ayat pertama dikatakan seperti ini. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi Tuhan sanggup menggerakkan Daud untuk mencari keturunan Yonatan yang tersisa untuk diselamatkan. Saudara, kalau Anda baca Alkitab, saudara, Tuhan itu tuh benar-benar intervensi loh atas semua bangsa dan kerajaan. Termasuk bangsa-bangsa kafir yang gak kenal Tuhan, itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Anda lihat suatu hari raja, kisahnya Esther, kalau Anda pernah baca kisahnya Esther, itu malam-malam Tuhan menggerakkan raja untuk akhirnya memberikan sebuah promosi kepada Mordekai, kalau Anda tahu. Jadi Tuhan itu pemegang semua raja. Tuhan itulah pemilik segalanya. Tuhan itu sanggup menciptakan
sesuatu dalam hidup Anda dari ketidakadaan. Itulah Tuhan. Oleh karena itu, hari ini janganlah berputus asa. Amin. Jangan putus asa. Oke, kita akan belajar saudara berikutnya. Anda masih semangat, amin. Kita akan lihat ya, apa yang terjadi selanjutnya setelah Mephiboset ini mengalami perjumpaan dengan raja dan dia dipulihkan. Kita mau tahu dong, ceritanya bagaimana ya saat dia dipulihkan seperti itu. Siapa yang masih mau tahu ceritanya? Angkat tangan. Oke, kita lanjut ya. 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang terpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmulah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Saudara, background story dari cerita ini, jadi Daud itu berada di dalam pelarian karena anaknya Absalom sedang mengkudeta dia. Jadi anaknya itu berontak saudara, untuk merebut tahtanya Daud. Jadi Daud dalam pelarian. Nah di saat itu Siba itu tinggal di Gibea dan dia sedang mengelola ladangnya Saul. Nah dia sedang mengelola ladangnya Saul saudara. Dan saat itu setelah dia mengelola, dia mulai mau membawa hasil ladang itu sebenarnya kepada Mephiboset. Seperti mau setor gitu loh saudara, mau setor hasilnya. Karena kan dia suruh mengelola. Pada waktu dia mau membawa hasilnya itu semua untuk menjumpai Mephiboset, dia mendengar. Itu kan lokasinya di Yerusalem. Ternyata di Yerusalem terjadi huru hara. Karena Absalom itu berontak. Karena melihat seperti itu akhirnya Mephiboset berubah ide. Dia mulai tidak bawa kepada Mephiboset, Siba itu harta tadi hasil dari ladangnya itu, tetapi mulai mencari Daud. Jadi jadi Siba ini punya akal yang kurang bagus saudara, akal yang jahat. Nah, jadi karena Siba ini ternyata diam-diam dia itu sakit hati dengan Mephiboset. Jadi Siba ini orang ini orang yang jahat sebenarnya. Pertama dia ini kan mengambil harta daripada Mephiboset selama 17 tahun. Waktu ketemu sama Daud disuruh balikin semua. Benar kan ya? Itu yang terjadi. Tetapi dia tuh kan sempat mengalami masa-masa yang enak saudara. Dia sakit hati saudara. Nah akhirnya dia bikin siasat saudara. Dia ketemu sama Daud dan dia buat cerita itu. Dia ngomong seperti ini. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Jadi dia mulai memfitnah Mephiboset di hadapan Daud. Saudara perhatikan. Daud itu waktu itu terkecoh oleh oleh Siba. Karena apa? Karena Daud itu pada waktu di dalam ayat 3 dikatakan dia langsung cari Mephiboset. Daud itu luar biasa. Daud itu adalah orang yang kenal. Dia tuh orang yang setia dengan perjanjian. Jadi pada waktu dia pelarian, dia tuh cari Mephiboset. Dia berpikir jangan sampai Mephiboset itu ada apa-apa di tangan Absalom. Dia cari. Nah, pada waktu itu muncul berita dusta dari Siba ngomong, Daud itu ya, Mephiboset tuh ngomong gini loh, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Saudara, itu adalah sebuah kebohongan. Karena apa? Karena jelas-jelas saudara, yang berontak itu adalah Absalom, anak Daud.
Jadi kalau sampai Absalom berhasil menggantikan tahta, mengkudeta, itu dia mengkudeta papanya sendiri. Jadi kan tahtanya tetap tahtanya anaknya Daud, saudara. Gak mungkin jadi anaknya Saul, betul kan ya? Tapi yang terjadi diputar balik, saudara, bikin karangan. Mungkin pada waktu itu Daud itu karena mungkin penat dalam perjalanan sehingga dia terima mentah-mentah berita itu. Harusnya kan dia cross check ya kedua belah pihak. Tapi ya sudahlah. Akibatnya Daud mengeluarkan perintah untuk ladangnya itu. Sudah Siba sekarang ladang tuh kamu dikasih seperti itu. Itu ceritanya. Nah, pada waktu Daud membuat keputusan itu, saudara, memberikan kepunyaan Mephiboset kepada Siba, itu adalah sebuah keputusan yang tidak adil. Dan pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah tadi, saudara? Poin yang kedua, sepakatlah dengan apa yang Tuhan katakan, bukan keadaan. Sepakatlah dengan apa yang Tuhan katakan, bukan keadaan. Saudara lihat ya, Mephiboset ini. Dia ini pertama mengalami kehidupan yang naik turun, roller coaster. Semula dia merasa mimpinya hilang, kemudian dikembalikan. Ternyata dia mengalami keadaan yang gak enak lagi. Ditipu lagi, ditelikung oleh asistennya sendiri, saudara. Oleh budaknya sendiri. Itu yang terjadi, saudara. Dari sini firman Tuhan mengajarkan apa, saudara? Firman Tuhan mengajarkan seperti ini. Segala sesuatu di muka bumi ini bisa berubah. Keadaan itu bisa naik turun. Keadaan itu bisa roller coaster. Hanya firman Allah yang tidak pernah berubah, katakan amin. Hanya firman yang gak pernah berubah. Oleh karena itu kuncinya untuk Anda dan saya bisa menang dalam kehidupan ini, sepakatlah dengan apa yang Tuhan katakan, bukan keadaan. Kalau Anda bergantung kepada keadaan, hidup Anda akan naik turun, saudara. Sedikit senang, sedikit susah. Seperti itu. Kalau Anda bergantung kepada keadaan, Anda sulit untuk bisa menjadi orang yang berbahagia. Karena apa, saudara? Harta yang sudah kembali ke tangan Mephiboset dalam sekejap bisa balik lagi ke Siba. Bisa gitu loh. Bisa gitu, saudara. Anda mungkin dapat promosi di perusahaan Anda. Tidak dinyana, tiba-tiba ada orang yang jahat mentelikung Anda sehingga akhirnya Anda dibawa lagi. Itu bisa terjadi, saudara. Dan kalau kita menaruh hati kita kepada keadaan-keadaan kita, maka iman kita akan roller coaster. Karena itu Tuhan mulai berkata, sepakatlah dengan apa yang Tuhan katakan, bukan keadaan. Mengapa seperti itu? Karena Alkitab berkata bahwa apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Pada waktu kita punya fondasi firman, kalau hari ini Anda mengalami kehilangan apapun dalam hidup Anda, firman Allah berkata apa? Apapun yang pernah hilang dalam hidup Anda, di dalam Yesus Kristus bisa kembali, katakan amin. Itu firman. Keadaan itu belum muncul, saudara. Tapi Anda harus tahu firman punya kuasa menciptakan keadaan. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi kalau Anda sepakat dengan kata firman, manifestasi janji Allah itu cuma tinggal tunggu waktu. Tapi pasti terjadi. Karena Allah tidak bisa berdusta. Dan firman Tuhan tidak bisa di-cancel. Yang bisa meng-cancel firman Tuhan cuma lidah kita sendiri. Karena itu kita harus terus mengakui firman, bukan keadaan. Makanya ada lagu kan? Ketika ku miskin, ku berkata aku itu kaya. Itu bukan bohong, saudara. Karena Alkitab berkata kalau kita punya Yesus, kita punya hidup berkelimpahan. Kalau kita punya Yesus, saudara, yang adalah Tuhan. Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Anda tadi sudah belajar dari kisah Mephiboset. Amin. Karena kalau nurutin keadaan, keadaan bisa berubah. Bisa berubah. Anda percaya dengan orang, orang itu juga bisa berubah hatinya. Hanya Tuhan yang tidak mungkin berubah. Amin. Hanya Tuhan, karena Tuhan itu unchanging God. Dia gak mungkin bisa berubah. Tuhan itu setia. Dan Tuhan itu, saudara, kalau menggenapi firman atau janjinya dalam hidup Anda atau saya, tidak pernah bergantung faktor luar. Tidak pernah. Karena itu kalau Anda lihat ya kisahnya Abraham. Abraham itu gak punya anak. Tapi malaikat Tuhan ngomong tahun depan akan punya anak. Jadi sungguhan tahun depan punya anak. Padahal
Dikatakan secara fisik sudah tidak memungkinkan. Tuhan gak terlalu peduli dengan fisiknya Abraham. Dia adalah Tuhan. Jadi kalau Anda sepakat dengan kata-kata firman, Anda akan menjadi seorang penguasa keadaan. Katakan amin. Amin. Amin ya. Kalau Anda sepakat dengan firman, Yesus berjalan bersama Anda, badai apapun dalam hidup Anda pasti akan tunduk dan reda. Katakan amin. Hari-hari ini saudara, kita hidup di dalam dunia yang tidak semakin baik. Kadang gonjang-ganjing kanan kiri. Dunia sosmed juga macam-macam. Muncul namanya flexing. Anda jangan bergantung kepada hal-hal seperti itu. Bergantung pada firman. Amin. Hidup Anda itu seperti dibangun di atas dasar batu karang. Anda akan semakin kuat dari dalam. Amin. Kita akan lanjut saudara. Kita akan lanjut ya. Kita akan lihat saudara, bagaimana sih respon dari Mephiboset. 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 30. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya. Sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Ayat ke-30. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Saudara lihat ya, Mephiboset ini orang yang baik. Dikatakan ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya. Dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ini berbicara apa saudara? Jadi pada waktu Daud itu lari, Mephiboset itu sedih luar biasa. Dikatakan dia tidak mencuci kakinya. Ia tidak memelihara janggutnya. Saudara, janggut pada kebudayaan pada waktu itu adalah menunjukkan kehormatan. Jadi janggut itu dipelihara dengan cara-cara khusus saudara. Tapi dikatakan dia tidak memelihara. Jadi seperti hidupnya itu, seperti wajahnya itu berantakan. Dan itu dibiarkan, pakaian tidak dicuci. Sejak hari raja pergi sampai ia pulang dengan selamat. Jadi Mephiboset itu orang yang tahu balas budi, tahu diri. Dia tahu yang menyelamatkan hidupnya itu adalah Daud. Jadi dia mengambil keputusan, dia tanda kutip berkabung atas kepergian Daud. Dan itu adalah caranya berkabung. Dan dia mengambil keputusan sampai nanti Daud itu kembali saudara. Seperti itu. Saudara lihat. Dan di ayat ke-27 dikatakan Daud adalah seperti malaikat Allah dalam hidupnya. Memberikan harapan atas hidupnya. Selama ini apa yang ia cari, apa yang ia mimpikan itu ada pada Daud. Dan saudara, kekayaan, posisi, pemeliharaan yang selama ini mungkin mimpi pada waktu dia masih di Lodebar, tempat tanpa harapan, pada waktu dia berjumpa dengan Daud, semuanya itu menjadi miliknya. Tetapi ada satu hal yang terjadi perubahan dalam hidup Mephiboset saat berjumpa dengan raja, yang membuat hatinya berubah. Ada poin ketiga, saudara. Perubahan yang Anda harapkan dimulai bukan pada saat Anda meraih mimpi, tetapi pada saat Anda bertemu dengan sang pemberi mimpi. Jadi ternyata saudara, perubahan yang Anda harapkan itu terjadi bukan saat pada waktu janji-janji Allah digenapi. Bukan pada waktu mimpi-mimpi Anda itu terjadi. Tetapi pada waktu Anda berjumpa dengan sang pemberi mimpi saudara. Saudara, pada waktu Mephiboset pertama kali berjumpa dengan raja, apa yang dia mimpikan itu terjadi semua. Posisinya dikembalikan, hartanya dikembalikan, statusnya diangkat jadi anak raja, makan saidangan dengan raja saudara.
Tetapi saudara, semuanya itu bagi Mephiboset tidak ada artinya pada waktu dia menjadikan pribadi raja adalah pribadi yang paling penting dalam hidupnya. Melebihi semua yang raja bisa berikan. Saudara, bahkan Mephiboset bilang seperti ini, luar biasa saudara. Dia ngomong seperti ini, biarlah ia mengambil semuanya, dia gak peduli lagi. Sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Padahal ladang-ladangnya selalu banyak. Kalau si mau ambil aja. Yang penting aku berjumpa dengan raja. Saudara perhatikan. Perhatikan saudara. Hari ini kalau Anda mengalami kehidupan yang Anda merasa diri Anda itu terlupakan. Jangan-jangan aku ini sudah dilupakan oleh Tuhan. Jangan-jangan aku ini tidak dicintai oleh Tuhan. Jangan-jangan Tuhan itu cuma sayang orang tertentu. Ingatlah ada kehidupan selalu lebar. Dan itu bukan cuma berhenti pada saat mimpi Anda dan saya. Semua yang pernah hilang itu dikembalikan dalam hidup Anda. Tetapi lebih dari itu saudara, kita ini mengalami perjumpaan. Saat kita mengalami perjumpaan dengan pribadi raja, di saat itu kita akan merasa bahwa kita tidak ingin apapun juga selain Tuhan. Mephiboset ini menurut saya pintar sekali. Kalau dia, kenapa? Karena dia tahu mana yang sumber, mana yang tangan. Saudara, kalau dia fokus kepada raja, yaitu Daud, maka segalanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Amin. Kalau dia fokus pada sumbernya, apapun akan ditambahkan. Saya mau tanya kepada Anda, berapa banyak dalam hidup Anda, Alkitab berkata seperti ini. Kalau kita menerima Yesus, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kita sebagai anak, Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Salah satu berkat dari orang menerima Yesus itu tidak cuma keselamatan, mati masuk surga. Tapi ada berkat-berkat lainnya. Kita ini akan mendapatkan semua tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Pernah enggak Anda dalam hidup ini, Anda sudah kecepet, enggak tahu enggak ada jalan keluar, Anda doa, Tuhan tolong. Tiba-tiba muncul suara dalam hati Anda, atau mimpi atau bagaimana untuk Anda ke kanan dan ke kiri, dan tiba-tiba Anda dapat pertolongan Tuhan. Siapa yang pernah mengalami, angkat tangan. Pasti pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Saudara tahu enggak? Berkat yang kita terima itu bisa hilang. Tetapi kalau kita punya Tuhan, itu bisa balik lagi loh. Karena Tuhan sumbernya. Saya akan cerita dikit ya, tambahin ya. Suatu hari Saul itu disuruh cari keledai dari orang tuanya yang hilang. Ketemu sama Nabi Samuel. Dibilangi petunjuk, balik lagi tuh keledai. Bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit. Karena itu saudara, hari ini saya rindu mengarahkan Anda. Mencari Tuhan dan mencintai Tuhan. Melampaui berkat-berkatnya. Saya rindu Anda dan saya, kita semua ini duduk semeja dengan Tuhan. Miliki hati yang tenang. Dia pasti berbicara kepada Anda. Ada pertolongannya, ada damai sejahteranya. Ada suara yang berkata, janganlah takut. Dia menyertai Anda. Salah satu hal yang kita suka ya, pada waktu kita menjadi anak Tuhan. Ternyata Tuhan kita tuh tidak jauh di sorga loh. Tuhan tuh ada dalam hati kita. Amin. Tuhan ada dalam hati kita. Karena itu Anda pernah gak ngalamin, kalau Anda langgar suara Tuhan dalam hati Anda, tiba-tiba Anda ngalami hal-hal yang gak enak. Karena Tuhan menuntun kita. Dia gak jauh saudara. Dia mencintaimu. Dia ada di dalam hati setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Tiga poin saya ulangi supaya Anda diingatkan. Poin yang pertama, Tuhan adalah Allah pencipta, sambil bagi berdiri ya, yang sanggup menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Itu memang nature-nya Tuhan. Itu memang Tuhan itu seperti itu. Jadi Anda jangan bingung kalau Anda tidak punya apa-apa, datang pada Tuhan dan Anda bisa mendapatkan apa-apa daripadanya. Memang dia Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan itu adalah pencipta yang sanggup menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Mungkin Anda ada orang di tempat ini yang sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak, dokter bilang mandul. Di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memberikan Anda anak.
Di Alkitab juga sudah banyak tokoh-tokoh mengalami. Hana apa semuanya. Karena itulah Tuhan. Yang kedua kita juga melihat bagaimana kita harus sepakat dengan apa yang Tuhan katakan, bukan keadaan. Mulai hari ini jadilah orang yang lebih banyak mengakui firman daripada situasi sulit yang mungkin Anda alami. Katakan firman Allah. Katakan bahwa di dalam Yesus Anda punya masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Amin. Katakan firman Allah saudara. Karena Alkitab berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali tanpa buah. Katakan saudara. Mulai belajar mengatakan. Ketika Anda sakit, mulai katakan oleh bilur Yesus, aku ini sembuh. Ketika Anda mengalami situasi sulit dalam area keuangan, Anda mulai katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara hidupku. Dia adalah Allah yang mencukupi. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang mencukupi saudara. Katakan, itu adalah nature-nya. Mungkin logika Anda berkata, tapi Pastor Jimmy keadaan gak ada. Gak apa-apa. Ngomong aja, katakan firman Allah. Firman itu sanggup menggenapi dirinya sendiri. Yang ketiga saudara, perubahan yang Anda harapkan dimulai bukan pada saat Anda meraih mimpi, tapi pada saat Anda berjumpa dengan sang pemberi mimpi. Jangan cuma berhenti di level berkat. Masuk lebih dalam mengenal hatinya. Izinkan dia tinggal di dalam batin Anda. Bertahta di sana. Dan lihatlah dia mengerjakan banyak perkara dalam hidup Anda. Amin. Amin. Kalau kita baca di Alkitab saudara, kalau Tuhan tuh hadir, banyak hal terjadi. Di rumah Obed-Edom diberkati luar biasa. Memang itu nature-nya. Dan hari ini saya rindu mengundang Tuhan yang sama, yaitu Yesus di dalam batin Anda. Amin. Amin. Making disciples, transforming lives.